Apakah sudah muncul? Siap, sudah muncul Bapak. Oke, ya, microcontroller dengan microprosesor. Ya, ini kita coba untuk mengetahui apa sih perbedaannya dan nanti terkait dengan ini eh, fungsinya dan juga untuk kegunaannya itu nanti akan menjadi satu hal yang penting untuk kita pahami terkait dengan microcontroller dan microprosesor. Sebelum kita mencoba untuk memahaminya ini dan kalian nanti bisa menjelaskan perbedaan artinya ter- terkait dengan microcontroller ataupun dengan microprosesor ini saya coba untuk saya tes dulu ya kalian. Apakah ini komponen ini termasuk komponen microcontroller atau alat microcontroller atau microprosesor. Nah, ini saya punya satu alat device ya, komponen yang muncul di layar ini merupakan komponen microcontroller atau microprosesor. Ada yang tahu? Coba aja, tebak aja. Siap, mikroprosesor Pak. Microprosesor. Ada yang lain? Erik menjawab microprosesor. Ada yang lain? Ada pendapat lainnya? Bagas mungkin, Joseph, Ariska, Milda, Raymond. Ada. Izin Pak, izin menjawab. Apa ini? Ini device apa? Microcontroller atau microprosesor? Izin Pak, izin menjawab. Siap, itu mikrokontroler Pak. Microcontroller. Oke. Joseph menjawab microcontroller. Erik menjawab microprosesor. Ada lain? Izin Pak, atas nama David Marvel izin menjawab. Ya, David, gimana? Untuk gambar tersebut contoh dari microcontroller Pak. Oke, contoh dari microcontroller. Ya, yang betul ini adalah device ataupun contoh gambar dari alat atau device microcontroller. Ya, jadi ini microcontroller. Controller. Ya. Kenapa bisa demikian? Karena ini adalah device microcontroller yang menggunakan chip Atmega. Nanti akan saya jelaskan terkait dengan yang namanya chip ataupun yang lainnya. Mungkin kalian sudah membaca juga di materi yang sudah saya share di e-learning. Nah, ada lagi ini. Saya tunjukkan gambar ini. Suatu chip atau device ini. Ini merupakan microcontroller atau microprosesor. Mikroprosesor, Pak. Microprosesor. Nur Hadi. Yang lain? Siap, Siap, sama Pak. Siap sama, Pak. Mikroprosesor Pak. Oke, Mikroprosesor, betul Pak. ya. Jadi ini merupakan microprosesor ya. Intel yang sering kalian gunakan misalkan di device kalian, di laptop kalian atau di PC kalian. Biasanya kalian menggunakan Intel atau AMD. Nah, itu dia merupakan microprosesor di mana di dalamnya itu terdapat CPU ya. Nah, ini ada komponen lainnya ini. Ini apa ini? Ayo. Microcontroller atau microprosesor? Siap mikrokontroler, Pak. Microcontroller. Oke, ada yang lain? Nggak ada. Ya. Yang sebenarnya ini adalah chip dari microprosesor. Ini adalah chip Intel, Intel generasi pertama. Generasi pertama di tahun 1908 berapa itu. Jadi lupa saya tahunnya itu. Jadi ini adalah chip
buatan dari Intel ya, Intel Corporate. Ini generasi pertama, di mana ini merupakan chip dengan 8 bit SoC ya, single on chip. Di dalamnya itu ada memori dan beberapa hal lainnya. Nah, yang terakhir ini microcontroller atau microprosesor. Sama-sama chip ya ini. Kalau tadi kan device. Ya, kita jawab bareng-bareng, ini adalah chip dari microcontroller. Oke. Nah, itu tadi beberapa contoh. Lalu kenapa sih kita bisa menentukan ini microcontroller, ini microprosesor, apakah itu sejenis atau part dari microprosesor atau microcontroller? Nah, kita bahas satu persatu terkait dengan apa itu yang namanya microprosesor. Nah, kita bahas dulu microprosesor sebelum kita membahas microcontroller ya. Nah, kalau kalian lihat di sini, microprosesor itu kalau kita sering sebut ya dalam kehidupan sehari-hari adalah prosesor atau CPU ya. CPU ya. Prosesor atau CPU. Kalau di HP kita atau di perangkat kita itu ada yang namanya CPU. Ada yang namanya ROM, ada yang RAM. Terus ada yang namanya apa itu? EPROM dan lain sebagainya. Nah, di microprosesor ini itu dia merupakan chip di mana sebagai pusat pengendali dan pengolahan komputer mikro. Ya. Jadi dalam satuan microprosesor ini itu dia terdiri dari control unit, register, sama ALU. Ya. Masing-masing fungsinya itu untuk apa? Ya. Ada fungsi-fungsi tersendiri ya. Jadi kalau kita lihat control unit ya, CU ini ya. CU kita lihat, aduh bentar. Control unit atau control logic. Ini fungsinya untuk apa? Jadi ini fungsinya adalah untuk mengambil instruksi ya, mengambil instruksi dari siapa? Dari si memori ya. Memorinya di mana? Memorinya itu ada di luar sini. Jadi ini ada memori. Ini control unit ini mengambil data dari sininya ini. Mengambil data yang ada di memori masuk ke control unit, control logic. Kenapa kok memori tidak ada di dalamnya? Ya karena memang CPU ataupun prosesor ini dia itu merupakan chip yang terpisah dari suatu memori, karena ini tidak bergabung jadi satu. Jadi satu kesatuan yang terpisah. Microprosesor itu hanya terdiri dari control unit, register, dan ALU. Nah, itu tadi. Jadi control unit ini berfungsi untuk apa? Mengambil instruksi dari memori yang ada di luar atau eksternal. Untuk apa? Untuk dieksekusi instruksi tersebut nanti. Dan nanti sementara memori ini merupakan bagian tersendiri dan tidak termasuk dari bagian microprosesor. Makanya kalau kalian punya laptop, punya CPU, itu ada yang namanya prosesor dan juga ada yang namanya RAM. RAM atau memori ya. Itu terpisah sendiri ya. Jadi perangkat tersebut ini itu dia mempunyai fungsi yang saling berkesinambungan ya. Artinya fungsinya itu saling membantu. Dimana kalau CPU tidak ada memori tidak akan bisa berjalan. Begitupun sebaliknya. Nah, seperti itu ya. Jadi itu tadi control unitnya. Terus apalagi ini register. Nah, kalau register ini merupakan tempat menampung data sementara.
Jadi kalau kita punya data penambungan ya, penambung data sementara. Jadi data sementara yang akan kita proses itu kita harus tampung di register dulu. Baru setelah kita sudah tampung, baru kita masukkan ke yang namanya ALU, Arithmetic Unit, Logic Unit ya, Arithmetic Logic Unit. Nah, fungsinya apa ini? Nah, ini berfungsi untuk mohon maaf, batuk. Nah, ALU ini berfungsi untuk melakukan proses aritmatik atau matematik ya, dan logik. Operasi matematik dan logik ini yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Biasanya kalau di logik, di sistem logik, operasinya itu menggunakan AND, OR, NOT, XOR, XNOR, dan lain sebagainya. Ini sudah kita bahas terkait gerbang logika ini di teknik digital. Nah, teknik digital itu pasti ada di gerbang logik. Nah, ini ya. Jadi mikroprosesor itu dia hanya terdiri dari 3 bagian: control unit, register, dan ALU, arithmetic logic unit. Nah, selain itu tugas pokok dari mikroprosesor itu apa? Tugas pokoknya adalah untuk mengambil data, terus membentuk kalkulasi, perhitungan, manipulasi data, menyimpan hasil perhitungan, atau menampilkan hasil pada sebuah monitor atau media cetak. Ya, seperti itu ya. Nah, vendor yang membuat mikroprosesor ini ada 2 kalau yang kita ketahui ya, yaitu Intel dan AMD. Kalian pakai prosesor yang mana? Kalau di laptop saya pakai yang ini. Tapi generasi yang ke i3 ya, Core i3. Ini Core i7. Terus kalau pakai AMD pakainya apa? Ryzen atau kalau yang versi terbaru kan Ryzen ya kayaknya. Ryzen. Nah, itu untuk mikroprosesor. Lalu bagaimana blok diagramnya? Kalau kita lihat dari blok diagram itu mikroprosesor itu dia CPU atau mikroprosesor itu dia berdiri sendiri ya. Berdiri sendiri di mana dia membutuhkan suatu memori. Memorinya apa? RAM dan ROM. RAM itu adalah untuk yang apa itu? Memorinya, memori RAM. Terus ini adalah untuk memori akses ya ini. Kalau yang ini ROM adalah memori untuk penyimpanan. Seperti yang ada yang tersimpan di handphone apapun di laptop. Kalau di laptop itu biasanya kayak hard disk atau SSD atau NVMe atau yang di laptop itu di laptop ya, atau yang di HP namanya sama saja, cuman micro SD card dan lain sebagainya. Ini memori penyimpanan yang namanya ROM. Kalau RAM itu adalah memori aksesnya, akses memori yang digunakan untuk sementaranya nanti. Nah, terus ini CPU sudah berdiri, kemudian dia membutuhkan suatu device input dan device output. Device input itu apa saja? Misalkan mouse, misalkan ini keyboard, atau ini touchpad, atau pen stylus, dan lain sebagainya. Nah, output device itu seperti halnya monitor, terus apalagi proyektor, apalagi printer, apalagi ya
dan lain sebagainya. Ya, dan lain sebagainya ya. Jadi yang namanya mikroprosesor dia itu kembali lagi ya. Mikroprosesor itu dia berdiri sendiri, suatu chip yang berdiri sendiri, yang di dalamnya itu hanya ada yang namanya control unit, ALU sama register. Dan ini CPU tidak bisa berjalan kalau tidak ada yang namanya memori. Dan memori ini itu berdiri secara eksternal atau individu, tidak menjadi satu dengan CPU. Jadi seperti itu ya. Oke, ada yang ditanyakan dulu? Ini terkait dengan mikroprosesor. Kita tidak membahas mikroprosesor lebih banyak, lebih lanjut karena ini adalah mata kuliah mikrocontroller, maka nanti yang akan kita dalami dalam mata kuliah ini adalah terkait dengan mikrocontroller. Ada yang tanyakan dulu enggak? Siap, kalau dari saya belum ada, Bapak. Siap, belum Bapak. Siap, belum ada, Pak. Oke, belum ada ya. Nah, ini tadi terkait dengan mikroprosesor. Pastinya sudah jelas ya. Nah, kita lihat terkait dengan mikrocontroller. Apa perbedaannya dengan mikroprosesor? Nanti akan ketahuan dari segi bentuknya atau isinya. Nah, kita lihat. Nah, di sini mikrocontroller ini merupakan komputer mikro dengan chip tunggal. Nah, kalau tadi mikroprosesor itu dia merupakan chip yang berdiri sendiri, CPU. Nah, kalau di mikrocontroller ini merupakan satu kesatuan komputer mikro. Nah, di mana dia mempunyai yang namanya CPU, mikroprosesor. Nah, di dalamnya mikrocontroller itu ada yang namanya CPU. Jadi, kalau mikroprosesor itu hanya ininya saja, tapi kalau mikrocontroller dia di dalamnya ada CPU, prosesornya, kemudian ada ROM-nya, ada RAM, ada I/O, terus ada lagi misalkan komponen counter, ada rangkaian clock, kemudian ada rangkaian ADC dan lain sebagainya. Ini RAM ya, read write memory atau RAM. Jadi di dalam microcontroller ini merupakan chip yang sudah terkumpul dari komponen-komponen komputer mikro. Komputer mikro. Karena kenapa dibuat microcontroller ini itu digunakan untuk kebutuhan macam-macam ya. Kebutuhan macam-macam. Misalnya kalau kita gunakan pada rangkaian spesifik yang membutuhkan pengontrolan langsung atau pengendalian langsung dari user. Usernya siapa? Ya kita. Artinya kalau misalkan kita mau membuat project mengendalikan apa ya? Mengendalikan debit air pada penyiraman tanaman. Nah, jadi kita bisa membuat pengendali penyiram tanaman di halaman kita. Misalkan kita punya kebun, kita buat rangkaian untuk menyiram tanaman ini secara otomatis. Nah, kita bisa menggunakan yang namanya ini, chip ini, microcontroller. Di mana chip ini itu bisa kita program sesuai dengan keinginan kita. Jadi bisa kita program dengan keinginan kita. Artinya kalau kita mau memprogram ini membuat project apa namanya tadi penyiraman otomatis untuk tanaman bisa. Terus misalkan ini untuk project Internet of Things, artinya untuk apa itu namanya Internet of Things. Terus ada project lainnya ini untuk pengaman, pintu pengaman. Jadi kita bisa menggunakan apa namanya card ya, card spesifik atau card reader, card apa ya ini namanya itu, saya enggak bu ada kemarin ya, istilahnya kayak kartu ya, kartu misalkan
kalian bisa masuk ruangan ini dengan melakukan scanning, misalkan menggunakan KTP. Jadi KTP-nya di-scan. Kalau ini KTP-nya terdaftar, nanti pintunya bisa terbuka. Artinya tidak terkunci lagi. Jadi kita bisa masuk ke ruangan. Nah, itu beberapa contoh project yang digunakan untuk komponen atau chip microcontroller. Nah, vendor yang membuat microcontroller ini ada beberapa macam ya, dari AVR, Atmel. AVR atau Atmel itu biasanya Atmel ya. Ini ya, ada gambarnya ini. Atmel atau AVR. Ini kayak ini juga AVR atau Atmel. Biasanya tulisannya kalau chip microcontroller itu Atmega, terus AT Tini, ada AT Mini, Micro ya, Atmicro, Atmega, dan lain sebagainya. Itu banyak komponennya ini gunakan ini untuk AVR atau Atmel. Nanti di praktek, misalkan ini besok sudah ada jadwal cara prakteknya. Kalau praktek defaultnya itu adalah offline ya. Nah, nanti untuk penjadwalannya itu kita menunggu instruksi dari prodi seperti itu. Terus ada lagi untuk microchip, vendor dari microchip. Biasanya dia khususnya untuk PIC ya, PIC ya, portable IC, dimana ini biasanya digunakan untuk beberapa project untuk tegangan tinggi ya, ataupun untuk project yang skalanya tinggi. Biasanya bisa menggunakan ini. Ada yang menggunakan Nexus, LPC, kemudian ada ARM. Nah, ini ARM itu chip microcontroller yang sekelas dengan HP ya. Chip sekelas chipnya ponsel ataupun handphone yang kalian pegang. Jadi memorinya itu sudah tinggi, mempunyai RAM yang tinggi, dan akses untuk core-nya itu lebih tinggi. CPU-nya tinggi. ARM Cortex atau ARM Cortex A7 atau M5 dan lain sebagainya. Itu merupakan microcontroller yang seri terbaru yang digunakan sekelas handphone. Nah, kalau kita lihat diagram blok dari microcontroller ini, di dalam satu chip yang misalkan kotak ini, itu dia terdiri dari beberapa hal. Ada yang namanya CPU, tadi ada CPU-nya, ada interrupt-nya, ada wait device-nya, timernya, dan ada PWM, terus ada ADC converter, ada tegangan referensi, ada input dan output, portnya ada berapa. Jadi misalkan di port A itu biasanya ada 8 port, 8 pin atau 8 port. Ini dinamakan port A itu sebanyak 8 bit. Port B juga sama, 8 bit. Kenapa 8 bit? Ada 8 input dan output yang digunakan. Ada dari 0 sampai 7 pinnya ya, dari 0 sampai 7 pin, dari 0 sampai 7. Terus apalagi nah, power supply yang digunakan itu power supply yang digunakan rata-rata itu dia menggunakan power supply sampai 5 volt ya, 5 volt. Kalau di mikroprosesor itu, kalau di komputer atau di laptop itu tegangannya berapa? Biasanya dari 12 sampai 19 volt ya. Nah, kalau di microcontroller itu hanya membutuhkan 5 volt. Ini untuk
mikroprosesor komputer ataupun sejenisnya, tegangannya lebih tinggi. Kemudian ada yang namanya ini osilator. Kemudian ada yang namanya serial communication. Terus ada timer. Ini tersendiri ada EEPROM, program memori. Ini ada EEPROM, ini ada RAM, ada ROM-nya. Jadi nanti kedepannya kita akan membahas terkait dengan yang arsitektur dari microcontroller ini, di mana ada yang namanya program memori. Program memori ini digunakan untuk penyimpanan data ataupun penyimpanan program yang kita gunakan. Artinya nanti kita akan di pertemuan beberapa berikutnya, mungkin di praktek ataupun pas teori, nanti akan saya berikan contoh-contoh cara menggunakan program pada Arduino. Ya, Arduino-nya gimana cara memprogramnya. Kemudian misalkan kok bisa ya programnya itu masuk di dalam microcontroller ini. Sebenarnya program itu dimasukkan pada memori program ini. Dan ada yang namanya EEPROM. EEPROM ini adalah erasable program, enable erasable programming, di mana ini kita bisa memanggil EEPROM ini dengan misalkan kita menyimpan data, data angka 100. Nah, ketika kita membuat program baru, kita simpannya di sini dan memori EEPROM ini tidak akan hilang. Artinya nanti ketika kita membuat beberapa program baru dan kita membutuhkan EEPROM ini, artinya kita bisa memanggil data ini kalau misalkan ini kita butuhkan. Ya. Jadi program yang kita masukkan kepada microcontroller itu dia menyimpannya di memori ini, bukan memori EEPROM. EEPROM ini memori khusus yang disediakan untuk menyimpan data kebutuhan data kita. Nah, besok untuk praktek juga akan saya berikan contohnya cara penggunaan EEPROM ataupun cara memprogram dengan yang sederhana tapi lebih ke advance-nya ya. Tapi untuk untuk kategori microcontroller yang akan kita bahas ini di sini itu lebih ke dasarnya saja, dan nanti di akhir itu ada tugas untuk kalian ya, jadi untuk membuat project, yaitu yang nanti akan kita nilai terkait dengan keberhasilan kalian dalam mempelajari microcontroller. Oke, sampai di sini cukup jelas atau masih ada yang ditanyakan? Siap. Cukup jelas, Pak. Ya, jadi ini tuh ya. Terus kita masuk ke perbedaan antara microcontroller dan microprosesor. Nah, ini saya sandingkan ya, berdasarkan dari penjelasan yang tadi di awal antara microprosesor dengan microcontroller, dapat disimpulkan perbedaan utama dari microcontroller dengan microprosesor adalah yang pertama, microcontroller itu menjadi satu single chip. Nah, tapi kalau di microprosesor itu merupakan CPU. Kalau microcontroller itu dia mempunyai CPU di dalamnya dan beberapa komponen yang lainnya yang dibutuhkan, dan itu dikemas dalam satuan chip. Jadi satu chip saja. Ini kalau di microprosesor itu dia hanya CPU, di dalam kotak ini itu hanya terdiri dari CPU. Tapi kalau di microcontroller
itu di dalam ini, dalam chipnya itu ada CPU, ada memori, dan ada I/O port. Ini yang paling penting. Terus kalau tadi ya, kalau CPU itu dia tidak include memori dan I/O port. Artinya memori ini terpisah sendiri, I/O port juga terpisah sendiri. Ini tadi ya, memori dan I/O port itu dikoneksikan secara eksternal. Jadi ini perbedaan utamanya. Sampai di sini jelas ya. Jadi perbedaan dari microcontroller dan microprosesor itu, yang satunya itu single chip atau satu kesatuan chip, yang satunya untuk microprosesor adalah CPU. Microprosesor itu adalah CPU atau prosesor. Nih, perlu diingat-ingat. Maka di awal tadi saya berikan contoh gambaran terkait dengan microcontroller dan microprosesor itu bedanya di mana. Nah, itu saya kasih. Dan ini juga saya beberapa ada video ya. Ada video yang bisa saya tunjukkan. Nah, untuk memberikan gambaran. Ini sejarah untuk microprosesor ya, saya beri. Nah, ini generasi beberapa prosesor ya. Ini saya tunjukkan tadi ya, Intel 808, terus Intel 8086. Itu diproduksi di 1978 dengan memorinya 8 bit ya, aksesnya ini agak besar. Terus ada ini untuk Intel 80836. Dia bentuknya udah mulai kotak ya. Kalau tadi kan baru DIP ya. Artinya ada kakinya, moncong-moncongnya. Kalau ini sudah mulai kotak. Dan ini Intel Pentium ya, yang dari 93, di mana dia mempunyai bitnya 32 bit. Ini masih 32 bit. Kalau sekarang kan kita yang mempunyai laptop ataupun ini HP itu sudah mencapai 64 bit ya. Ini jadi beberapa historical dari microprosesor. Intel Pentium 4. Ini saya dulu pernah memakai di komputer yang lama. Nah, mulai dari sini, mulai di dual core ini ada yang perubahan terkait dengan bitrate-nya. Jadi dari 32 menjadi 64 bit. Nah, ini Intel Core 7 nih. i7 dan sampai sekarang itu diperbaharui.
Jadi ada video nanti saya share ini ya, saya share di apa e-learning, nanti bisa kalian lihat. Kita kembali lagi terkait dengan perbedaan dari microcontroller dan microprosesor. Kita lanjut, yang perbedaan kedua itu apa? Aduh. Ya, perbedaan yang kedua terkait dengan aplikasi penerapannya. Jadi microcontroller itu dia banyak digunakan untuk project sistem tertanam, artinya sistem embedded ya. Embedded, yang mana misalkan kita menggunakan apa namanya? Saya tidak punya ya. Jadi kita membuat project membaca sensor IMU atau GPU, membaca sensor apa akselerator. Jadi untuk pesawat terbang itu dia menggunakan Arduino itu udah cukup ya, jadi bisa membaca mana ini pitch-nya, roll-nya, zone-nya, itu nanti kita bisa menggunakan microcontroller. Atau untuk sistem Internet of Things itu banyak. Dan ini biasanya ditujukan untuk sistem yang spesifik lainnya, itu seperti untuk kamera, mesin cuci. Kalau kalian bongkar bongkar mesin cuci kalian, mungkin ini bukan rekomendasi saya ya, nanti kalau rusak itu tanggungan kalian sendiri. Artinya di dalamnya itu ada microcontrollernya, dimana dia bisa melakukan setting berapa putarannya, berapa lama mesin ini berputar, ataupun berapa timer yang digunakan. Kemudian kalau di microprosesor itu tugasnya lebih kompleks ketimbang dengan microcontroller. Jadi untuk perangkat microprosesor ini ditunjukkan untuk yang mempunyai komputasi berat seperti tadi, mengolah data, gambar, numerik, maupun tadi untuk pengolahan sistem instruksi seperti komputer. Jadi makanya komputer itu dia membutuhkan prosesor. Dan juga ada satu lainnya ya, GPU ya. Biasanya kan ada CPU, pasti ada GPU. GPU itu adalah Graphical Processor Unit. Kalau CPU itu Central Processor Unit. Jadi antara CPU dan GPU ini dia mempunyai kelebihan masing-masing ya. Kalau untuk sistem biasanya menggunakan CPU, tapi untuk misalkan untuk pemrosesan gambar, grafik dan lainnya yang sangat berat itu biasanya pakainya GPU. Kalau di Intel itu biasanya dipadukan dengan Nvidia atau AMD, kadang juga bisa. Terus kalau di AMD yaitu Ryzen maupun Ryzen versi sama Vega yang terbaru itu ya, AMD Vega Ryzen. Jadi mempunyai peran masing-masing. Makanya di microprosesor itu dia mempunyai chip yang terpisah-pisah karena memang mempunyai fungsi dan peranan masing-masing. Ini untuk aplikasi penerapannya. Kemudian untuk arsitekturnya, misalnya saya contohkan untuk microprosesor Z80 CPU dengan microcontroller 801, dimana kalau kita lihat jumlah pin kakinya, pin kaki ini sama-sama chip yang menggunakan kaki ya, kaki ini juga sama. Saya gambarkan kayak gini aja ya, paling gampangnya. Jadi mempunyai kaki sebanyak 40 ya. Masing-masing mempunyai kaki 40. Dan pin untuk addressnya itu ada 16. Kemudian pin data itu 8 bit ya. Datanya 8 bit. Kemudian untuk jumlah pin interruptnya ada 2. Untuk pin I/O, nah di microprosesor dia itu tidak mempunyai pin I/O ya.
tidak ada. Pin IO-nya tidak ada. Kalau di microcontroller pin input dan outputnya itu ada 32. Yang 8 mana? Yang 8 itu digunakan untuk misalkan VCC, ground, terus VRF, dan sebagainya, dan lain sebagainya. Artinya yang digunakan untuk input dan output itu ada 32. Artinya dari 40 pin untuk IO-nya, khusus untuk IO-nya itu ada 32. Terus ini ada register. Register tadi apa? Di awal tadi apa? Untuk penyimpanan. Untuk pengambilan penyimpanan, instruksi penyimpanan ya dari memori. Menyimpan sementara register sebelum dimasukkan ke ALU. Ya. Dimana registernya itu ada dua ya, ada 8 bit dengan register 16 bit. 8 bit ada 20 slot register. Kalau di microcontroller ada 34. Kalau ini untuk 16 bitnya hanya ada 2. Kalau di microprocessor yang Z80 ada 4 slot. Ukuran stacknya 64 kilo. Ini ada 128 kilo. Terus kalau antara ROM dan RAM-nya untuk mikroprosesor itu tidak punya ya, karena dia terpisah. Tapi untuk di microcontroller itu ada. Nih, RAM-nya 4 kilobyte. Oh, maaf. RAM-nya itu 108 byte dan ROM-nya itu 4 kilobyte. Nah, itu ya. Jadi antara ini saya mau tanya, antara 108 byte dengan 4 kilobyte itu lebih besar mana? Siap 4 kilobyte, Pak. 4 kilo ya. Karena 4 kilo itu singkatan dari ribuan. Jadi 4000 byte. Kalau ini hanya 128 byte. Oke. Nah, untuk memori eksternal ini ada slot 64 kilobyte. Kalau yang di microcontroller itu ada 128 kilobyte. Selebihnya itu untuk timer, port itu tidak ada semua. Flagnya ada 6. Ini 4. Kalau yang di timer ada 2. Ada 4 kali 8 bit. Artinya 4 ini adalah 4 port. Port A, port B, port C, port D. Nah, jadi ada 4 port, dimana masing-masing port itu, port A itu ada 8 input dan output, B, C, dan D itu juga ada 8 input dan output. Maka totalnya adalah 32 tadi pin I/O. Untuk port serialnya itu ada satu. Bedanya port paralel dan port serial itu apa? Kalau untuk port serial itu dia digunakan untuk komunikasi data atau untuk halnya ini untuk komunikasi data antara microcontroller 1 dengan microcontroller 2. Jadi ada satu port ini digunakan untuk menghubungkan chip 1 dengan chip 2, di mana dia bisa melakukan komunikasi data. Jadi misalkan ini mengirim data A dikirimkan ke chip B, berarti di chip B nanti akan bisa membaca data A. Kemudian secara kebalikannya, kalau misalkan ini chip B itu mengirimkan data B, maka di chip A dia juga bisa membaca chip
data yang dari chip B. Begitupun sebaliknya. Jadi seperti itu ya untuk serial. Yang namanya port serial itu untuk komunikasi data, untuk port paralel ini digunakan untuk sistem I/O. Artinya nanti kita gunakan untuk membaca apa? Mungkin membaca sensor atau misalkan untuk menggerakkan motor ataupun menggerakkan pompa dan lain sebagainya. Ini terkait dengan arsitekturnya. Oke, kemudian kinerja ya. Terkait dengan kinerja, microcontroller ini mempunyai kecepatan kisaran 1 MHz sampai 300 MHz. Jadi 1 mega sampai 300 mega. Nah, kalau mikroprosesor dia kecepatannya kisaran dari 1 giga sampai 4 GHz. Nah, ini kisaran ya, kisaran mikroprosesor yang dulu dibuat. Kalau yang sekarang itu ya masih menggunakan kisaran kecepatan segitu. Nah, tapi ya kadang ada yang lebih tinggi tergantung dari speknya. Kalau Intel i7 yang terbaru atau Intel Core i9 i9 itu berapa ya kecepatannya itu? Itu ada tabelnya, cuman saya tidak download. Nanti coba kalau ingin iseng-iseng pengen cari berapa kecepatan mikroprosesor yang saat ini terbaru. Biasanya itu lebih tinggi sampai 4 GHz atau 5 Hz itu. Kemudian untuk cost harga ya. Kalau di microcontroller itu biayanya lebih murah dan powernya power saving ya. Artinya membutuhkan daya yang rendah. Tadi kan sekitar 5 volt. Kalau yang ini mikroprosesor itu biasanya lebih mahal. Biasanya sampai kalau kita beli mikroprosesor tuh hampir jutaan ya. Jutaan. Kalau ini hanya ratusan ribu. Nah, bahkan ada yang di bawah. Antara ya ada yang di bawah dan ada yang di atas 100.000 juga ada. Tergantung dari speknya. Jadi kalau mikroprosesor ya itu tadi harganya sampai jutaan. Dan untuk powernya biasanya itu lebih tinggi ya. Power dayanya itu biasanya lebih tinggi antara 5 hingga 19 volt. Kenapa saya buat 5? Karena di aduh. Jadi beberapa komponen atau komputer biasanya kan ada yang namanya tegangannya itu, ada yang membutuhkan 5 volt, ada yang membutuhkan 12 volt, ada yang membutuhkan 9 volt ataupun beberapa tegangan ekstra lainnya. Seperti itu. Nah, ini untuk cost dan harganya atau harganya ya terkait dengan microcontroller dan microprocessor. Jadi ini 5 perbandingan dari microprocessor dan microcontroller. Oke, sebelumnya ada yang ditanyakan enggak? Mohon maaf ya kalau saya sambil batuk ini. Kalau kekurangan minum ini kadang batuk saya. Siap, tidak apa-apa. Ada yang Coba tanyakan? izin bertanya. Gimana Brilian? Atas nama David Marvel izin Oh, bertanya. David Marvel. Tadi jumlah IP itu dari microcontroller dan microprocessor itu ada 16. Kenapa jumlah IP-nya sampai 16, Pak? Siap, terima kasih. Yang Pak. mana? Di jumlah alamat address. Address. Ya, sampai 16. Kenapa bisa sampai 16? Nah, ini tergantung dari ya. Untuk pin address ya, addressnya ya. Ini kan ada yang 16, ada yang 8. Itu dari vendornya sendiri ya. Jadi dari vendor sendiri. Artinya pin address ini itu sesuai dengan
kemampuan dari si mikroprosesor ataupun microcontroller itu sendiri ya. Kalau yang seri ini microcontroller 801 dia hanya mempunyai pin pengalamatan 16. Kita coba cek, misalkan kita cari ya di internet. Nah, arsitektur microcontroller yang terbaru itu apa? Atmega 328. Arsitektur kita cek dulu apakah sama masih menggunakan 16 pin address atau ini apa nih, bukan ya, bentar datasheet. Mana ya, bentar nih, bentar. Nah, ini yang 8 ini Atmega 8 bit, dia mempunyai register atau address 32 dikalikan 8. Nah, terus microcontroller 801 udah ada ya. Oh, bukan, saya lupa ini di mana ya kemarin. 801 nggak nemu mikronya tadi. Nah, kurang lebih seperti ini tadi untuk lo kok hilang. Mana tadi? Saya download aja. Agak lemot ya ini, bentar. Dokumennya kan udah kelihatan.
Nah ini ya, bisa kalian lihat untuk registernya ada 32. Kalau tadi yang di ini alamatnya atau registernya, kalau di microcontroller 801 sama mikroprosesor Z80, ini yang dulu ya, microcontroller dan mikroprosesor yang dulu itu dia hanya mempunyai 16 alamat atau addressnya untuk register ya, ini untuk pin alamatnya. Kalau yang sekarang itu ada 32 dikalikan 8. 32 dikalikan 8 berapa berarti? Izin Pak 256 Pak. Oke, nah berarti itu jumlah pin addressnya itu sebanyak 256 tuh. Nah ini ya, jadi semakin tinggi serinya itu semakin tinggi juga untuk registernya, untuk pengalamatannya. Ini Atmega berapa tadi? Sama Atmega untuk 8 bit, Atmega 48 88 168 328. Nah, ini yang digunakan oleh Arduino. Ini chip ini digunakan oleh perangkat Arduino untuk microcontroller ya. Arduino microcontroller. Datasheet. Tidak kelihatan. Bentar, saya cek. Nah, ini. Jadi yang ini adalah microcontroller. Ini saya copy aja lah. Copy biar bisa coret-coret. Oke, ini ya. Jadi yang namanya microcontroller, ini khususnya kalau saya contohkan di Arduino, itu dia mempunyai pin input dan output. Maaf. Kita lihat untuk pin keseluruhan ya. Pin dari microcontroller ini itu ada, ini pin reset sampai ini totalnya ada 6 ya. 6. Ini juga ada 6. Terus ini 1 2 3 4 8 9 10 11. Ini ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8
8, ini 8. Jadi totalnya 8 ditambah 8. Ini ada 16 ditambah 12. Totalnya sekitar 28. Jadi 28 pin. Ini untuk Atmega. Benar enggak ya? Tadi benar enggak? Nah, ini ya. Jadi totalnya ada 28 pin keseluruhannya. Keseluruhannya itu ada 28 pin. Kemudian untuk yang I/O yang bisa digunakan itu ini dari portnya. Dari port ini port untuk input analog ya, analog. Dan ini ada input dan output analog. Enggak bisa. Nah, di sini itu kita bisa gunakan input dan output. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 I/O digital. Dan ini ada 6 I/O analog. Jadi analog ini itu bisa difungsikan sebagai input maupun output. Tapi biasanya kalau di Arduino ini kebanyakan digunakan untuk input saja. Jadi input untuk analog. Analog itu kalau kita jabarkan di digital itu dari 0 hingga 1023, di mana ini untuk Arduino itu adalah 10 bit. Inputnya 10 bit. Kita cek. Nah, ini jadi ada 6 channel 10 bit ADC. Jadi input yang ada di A0, A1, A2, A3 sampai A5 ini dia adalah 10 bit ADC untuk membaca data analog. Di data analognya itu dari 0 sampai 1023. Kalau 8 bit itu dari 0 sampai 255. Terus tadi ada digitalnya itu untuk apa tadi? 8 channel 10 bit integer. Oh, ini untuk yang bukan yang ini ya, bukan yang ini tapi yang kotak. Arduino yang modelnya kotak, Atmega yang modelnya kotak itu ada 8 channel. Artinya tidak 5 tapi ada 6 dan 7. Inputnya itu ada A0, A, aduh, ada A0 hingga A7. Ini khusus yang chipnya ini itu yang modelnya kotak ini. Ada kaki-kakinya gini. Ya, kita coba cari ya di internet. Arduino microcontroller yang kotak. Ya ada. Oh, ini. Arduino Micro.
R1, 2, A3, A4. Mikro atau mini? Lupa saya itu. Oh iya ini. Ya kurang lebih seperti itu. Nah, nanti kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan apa namanya ini eh microcontroller di pertemuan berikutnya. Ya, kalau ini kan kita coba membahas terkait dengan, halo, ini suara saya mulus tidak ya atau terpatah-patah? Siap mulus, Pak. Oke, tapi di gambar saya kok patah-patah ya? Oh mungkin ini apa namanya proses dari komputer saya terlalu banyak ya. Ini saya close dulu satu persatu. Oke, sebelum itu ada yang tanyakan enggak? Ada yang tanyakan lagi? Ini komputer saya lemot ini. Eh, saya close dulu. Ini nitro saya yang